Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Di mana channel ini akan memberikan kamu edukasi bahwasanya setiap video-video penampakan hantu di YouTube tentunya adalah sebuah video-video rekayasa belaka. Nah, untuk malam hari ini saya akan mereaction atau membongkar tipis-tipis channelnya Gending Misteri dengan judul Pocong Bu Rupa dan Korin Tukang Gibah. Nah, video ini merupakan video live streamingnya dari channel Gending Misteri. Bagi kamu yang belum subscribe channel Gending Misteri, silahkan tekan tombol subscribe atau ya secara di pencarian YouTube nanti kamu bakal jumpa dengan nama channel Gending Misteri ya, yang kepo dengan channel tersebut. Nah, jadi saya sudah menonton video ini bahwasanya video ini benar-benar real sebuah rekayasa belaka. Nah, banyaknya pertanyaan dari subscriber mereka atau seperti subscribernya Kipran Lewu, Beda Alam Official, Mas Kamdi atau siapapun itu channel-channel Iman Laslos yang berhubungan dengan channel-channel misteri. Nah, mereka mengatakan ini namanya live streaming bang, bukan upload video katanya. Kalau live streaming nggak bisa diedit katanya. Nah, siapa bilang ya? Live streaming tuh ada dua. Yang pertama live streaming berupa upload video. Kalau kamu pernah mendengar channel-channel seperti channelnya Solawat atau Murotal, nah itu adalah kebanyakan dari mereka live streaming, di mana live streaming mereka adalah live streaming yang sudah video di-upload. Jadi kalau kamu seorang YouTuber, maka kamu akan tahu bagaimana cara mengupload video live streaming. Seperti channelnya si Beda Alam Official, itu channel di mana live streamingnya adalah live streaming upload video. Nah, bagaimana dengan Kipran Alewu atau Gendeng Misteri? Mereka ini adalah live streaming yang di mana live streaming itu sudah ada pemerannya. Jadi udah ada pemeran hantunya, udah ada pemeran seperti kameramennya, udah ada pemeran yang memberikan suara-suara yang tidak normal seperti suara ketukan, suara wanita menangis, suara apalah itu intinya sudah ada timnya terstruktur yang akan stay dan bersiap-siap dengan arahan yang akan diberikan oleh Kipran Alewu atau Gendeng Misteri. Nah, di sini saya sangat-sangat membongkar ya, sangat terlihat jelas bahwasanya videonya dari Gendeng Misteri ini adalah sebuah video rekayasa belaka. Karena kenapa saya lakukan reaksi di channel ini? Karena cukup banyak dari subscribernya Kipran Alewu dan Beda Alam Official mengatakan, Bang, masa Kipran Alewu aja yang kamu reaction? Bang, kenapa kok Beda Alam Official saja, Iman Laslos? Coba-cobalah sesekali Gendeng Misteri. Nah, karena saya lihat di video saya juga ada namanya seperti channel atau video yang ditonton oleh penonton Anda, maka dari itu saya langsung mencoba intip-intip sedikit-sedikit channelnya Gendeng Misteri. Alhasil saya menemukan video yang baru upload beberapa hari lalu yang dimana dengan judul Pocong Bu Rupa dan Korin Tukang Gibah. Oke, bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video-video edukasi terbaru dari channel ini. Oke, sebelumnya saya berterima kasih banget nih untuk subscriber saya yang selalu stay tune terus di channel ini. Mengingatkan kembali, ada sedikit cuplikan nanti saya lampir pada video di mana video tersebut mengatakan dari seorang ulama yang cukup tersohor di Indonesia yaitu Ustadz Khalid Basalamah mengatakan dan membahas tentang arwah ya. Nanti sambil berbicara kita sambil mereaction, nanti kita bakal melihat gitu ya. Saya lampirkan pada video video ini nanti bahwasanya bagaimana respon seorang ustadz atau ulama Khalid Basalamah mengenai arwah penasaran atau hantu. Saya tidak bisa jelaskan, nanti kamu lihat aja pada video ini. Oke. Jangan dalam Islam, nggak ada tempat angker, nggak ada. Orang yang mati, kalau dia beriman senang di kuburannya, kalau dia orang ahli maksiat sedang disiksa. Nggak ada waktu ruhnya keluar gentayangan ganggu orang. Nggak ada itu. Gimana caranya? Kita sudah punya konsep dasar dalam Islam. Saya pernah kasih contoh, kalau ada satu rumah orang pernah bunuh diri, di Indonesia pernah saya tanya jemaah saya, mau beli nggak rumah yang ada orang bunuh diri? Nggak mau, Ustaz. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan nih. Saya kasih contoh nih, orang gantung diri, bunuh diri, ada banyak orang tidak mau beli rumahnya. Contoh yang lain, orang dibunuh sekeluarga. Mau dibeli rumahnya nggak? Nggak mau, Ustaz. Kenapa nggak mau?
Ya karena ada ruh gentayangan. Saya bilang jelas dalam agama tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Mustahil. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, ini klip, bukan klip, lebih tepatnya ini adalah video ya dari Gendang Misteri, di mana pembukaan ya atau opening ya pada konten-konten kreator hantu. Nah, di video ini cukup lama ya, durasinya itu lebih dari 1 jam ya, 1 jam 4 menit. Nah, enaknya kan kalau di YouTube, kalau live streaming itu kan lebih gampang mendapatkan algoritma YouTube, karena live streaming itu lebih cenderung dapat disaran-sarani. Jadi kalau kamu paham tentang YouTube, kamu bakal mengerti tentang algoritma, bagaimana video kamu supaya bisa disarankan. Terlebih lagi karena saya adalah channel yang reaction atau channel di mana saya akan membongkar, memberitahu kepada viewer saya jika ada video itu merupakan video settingan atau rekayasa belaka, maka akan saya perlihatkan di mana kejanggalannya. Nah, pada video ini saya juga sudah menemukan sih di menit 4 berapa ya? 43,39 detik. Saya ada catat itu. Itu yang paling mencolok nanti ya. Itu yang paling mencolok. Dan di situ agak bagaimana ya? Nampak kali seperti gestur rekayasanya. Nah, sebenarnya gini ya. Sebenarnya begini. Channel reaction itu ya YouTuber seperti saya ini lebih tepatnya ya. Saya kan melakukan reaction pada channelnya channel hantu, bukannya bermaksud untuk numpang tenar atau bukan bermaksud untuk pengen dikenal gitu, atau banyak dari ucapan mereka, lu cuma numpang tenar pakai channel video orang, lalu kau upload ulang gitu kan, lalu kau reaction, kau bongkar-bongkar ya channel mereka gitu kan. Nah, saya kan di sini kan meluruskan ke kamu bahwasanya jangan nyaman kamu dibodohi gitu ya. Jangan mau dibodohi. Masa ya kamu percaya dengan penampakan hantu seperti ini gitu kan? Dengan modal kamera HP kentang gitu, potato gitu ya. Lalu kamu bisa percaya saja bahwasanya ini adalah sebuah video penampakan hantu yang real. Sebenarnya kan ini adalah sebuah rekayasa belaka. Nah, kenapa saya lakukan pembongkaran seperti ini? Tujuan saya adalah baik ya. Baik, kenapa saya baik? Saya tidak ingin masyarakat Indonesia ini gampang dibodohi. Saya tidak ingin masyarakat Indonesia ini mudah untuk dibodoh-bodohi. Makanya, kalau di Indonesia itu ada hantu, itu diwawancara gitu kan. Diwawancara. Misalnya contoh. Misalnya, kamu kenapa mati gitu ya. Kamu kenapa kok bisa kayak gini? Kok bisa penasaran? Siapa dulu yang bunuh kamu? Nah, itu di Indonesia. Kenapa Indonesia tak pernah berkembang? Karena kekepoan itu sangat luar biasa gitu. Sampai hantu pun ditanyain kabarnya bagaimana kamu mati, siapa yang bunuh kamu, siapa yang melukai kamu, kenapa kamu kok bisa penasaran gitu kan. Sementara di luar negeri hantu itu dimatikan. Contoh nih kayak film Falak, gitu, The Conjuring gitu kan. Kayak film-film Rek gitu kan, film hantu-hantu horor di luar negeri itu kan hantu itu dilawan gitu kan, di setelah itu kayak tidak diwawancarai gitu. Nah, kalau di Indonesia hantu itu diwawancarai dia. Di situ kan sudah nampak ya, sudah nampak bahwa kita tuh negara kita tuh tidak bakal pernah maju gitu karena sampai hantu pun diwawancarainya. Nah, ini kan konten kreator ini dia sedang menelusuri hantu gitu ya. Sedang pergi ke kuburan gitu kan. Sebenarnya ya kalau makhluk halus atau orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, alamnya cuma dua. Mohon maaf, bukan alamnya cuma, maksud itu alamnya sudah di kuburan. Kalau dia bagus amal dunia dia, maka dia akan aman saja dalam kuburan tersebut. Jika dia tidak bagus amalannya atau banyak maksiatnya, maka dia akan terus diazab di dalam kubur. Tidak ada secara dalil, secara firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ataupun apalagi seperti manusia yang udah mati lalu menjadi roh gentayangan hantu, itu tidak ada. Kalaupun itu ada, seharusnya dari zaman Rasulullah itu udah ada Rasulullah menyampaikan pada Al-Qur'an atau hadis yang ditinggalkan. Kan Rasulullah katakan, peganglah dua dariku maka kau akan selamat dunia dan akhirat. Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana? Sementara di hadis tidak ada. Di Al-Quran tidak ada. Di Sunnah tidak ada membahas perkara manusia meninggal jadi
hantu. Jadi penasaran, tidak ada. Luruskan saja akidah kamu, tauhid kamu diperbaiki lagi, banyak-banyak belajar gitu. Tidak ada hikmahnya dari channel-channel penampakan hantu ini. Oke ya. Kita akan bahas lebih lanjut ini apa namanya? Penampakan hantunya. Nah, di sini nih, ini detik-detik dia. Nah, ini detik-detiknya ketika penampakan hantu itu sudah keluar. Nah, ini kuntilanaknya kan tangannya nih kayak tadi. Caca 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 caca. Saya bukan apa ya, menghina atau apa ya. Saya nggak di sepanjang video saya nggak ada menghina menjelek channel mereka ini. Saya cuma mengedukasi ke kamu. Itu bagaimana respon kamu terhadap saya itu terserah kamu gitu kan. Kalau saya kan memberitahu kamu bahwasanya ini hanyalah video rekayasa belaka dan settingan. Nah, yang saya lucukan dari konten-konten kreator hantu ini, mereka tidak menyampaikan pada deskripsi videonya atau apapun itu pesan tersirat. Misalnya, ini hanyalah sebuah rekayasa dan settingan belaka, tidak perlu diperdebatkan, hanya ditujukan untuk hiburan semata. Kalau kayak gitu, saya tidak akan melakukan reaction pada channel-channel seperti itu. Ya, di video dia sendiri sudah mengatakan dengan jelas bahwasanya itu adalah sebuah rekayasa dan settingan. Ya kan? Benar nggak? Nah, untuk apa harus saya bahas lagi gitu kan? Berarti kan dia memang udah terang-terangan menyatakan, sama kayak film-film sinetron. Kan kalau film sinetron itu kan ini hanyalah sebuah adegan rekayasa, jika ada kejadian yang sama atau serupa tempat dan nama, ini hanyalah sebuah bla 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 kan. Itu kan jelas gitu kan bahwa sebuah rekayasa. Nah, bagaimana konten-konten kreator hantu ini? Nggak ada menyampaikan seperti itu. Jadi seolah-olah yang ditampilkan mereka ini memang benar-benar suatu penampakan hantu. Padahal hantu itu tidak ada sama sekali. Saya katakan sekali lagi, hantu itu tidak ada. Pocong, kuntilanak, iblis. Jangan kamu katakan saya tidak percaya perkara gaib. Saya sangat percaya dengan perkara gaib karena itu tauhid. Nah, di mana iman kepada Allah. Nah, Allah gaib. Iman kepada malaikat, malaikat gaib. Ya kan? Kodo dan kodar, surga dan neraka, itu kan perkara gaib semuanya. Nah, jangan kamu tanyakan saya tidak perkara gaib. Ini bukan perkara gaib namanya. Penampakan hantu ini bukan perkara gaib. Ini hanyalah sebuah mitos. Istilah itu orang-orang dulu itu menakut-nakuti anaknya gitu kan. Ada hantu, ada kuntilanak, ada pocong gitu kan. Ya, yang lucunya kalau di Indonesia kan hantunya bajunya serem-serem tuh berdarah-darah. Kalau di luar negeri karena negara maju gitu kan, kayak di Eropa itu baju rapi-rapi kayak Falak, itu kan rapi baju enggak ada darah-darahnya. Kayak si vampir pakai jas gitu kan. Kayak kalau di Cina kan kayak kalau di Cina ada namanya vampir yang kayak di film-film boboho itu kan. Nah, berapi mereka pakai baju kondangan gitu kan. Indonesia aja yang lebay bajunya sampai berdarah. Dan lucunya tetangga sebelah kita negara Malaysia banyak subscriber dari penikmat hantu-hantu ini percaya gitu. Sementara mereka negara maju. Ternyata negara maju itu cuma sistemnya doang yang maju, tapi masyarakatnya tetap terbelakang atas wawasan dan pemikiran. Kenapa kamu percaya dengan yang penampakan hantu seperti ini? Itu membuktikan bahwasanya kamu adalah orang yang kurang iman, tidak belajar tauhid dengan benar, tidak belajar akidah dengan benar. Kalau duduk belajar agama, kamu merasa paling pintar gitu. Jadi kamu tidak perlu mempelajari perkara agama. Sementara agama kita ini, atau saya pribadi agama Islam ya, cenderung banyak lagi yang harus kita pelajari gitu. Jika kamu sudah mempelajari tauhid dan benar akidah yang benar, maka kamu tak akan percaya dengan hantu-hantu seperti ini. Ternyata kamu tuh masih dangkal akan ilmu keislaman ilmu keislaman ya. Oke, itu kan udah nampak sekilas penampakan hantunya ya. Nah, tadi itu ini dia. Ini kan ada nih si hantunya dua yang keluar. Pertama hantunya yang baik gitu katanya, yang baik, yang bakal diselamatkan dulu katanya. Nanti hantu yang jahatnya yang kuntilanak yang merah tadi yang tangannya kayak kukunya panjang-panjang itu. Nah, nanti kita bahas yang kukunya yang panjang itu. Ini kan sekarang dia mau apa namanya? Kita percepat aja videonya ya. Karena saya lucunya kan konten kreator hantu ini kenapa kok ngerekam hantu pakai kamera potato ya. Terlebih lagi subscribernya besar. Nggak bisakah membeli handcam yang mahal gitu kan biar jelas hantunya gitu kan. Nggak bisakah beli senter yang lebih terang gitu. Jadi biar nampak banget hantunya gitu. Nah, terlebih lagi nih untuk konten kreator hantu. Biasanya ya grafik videonya pasti jelek.
Tengok nih kan, nih grafik videonya jelek, nggak bagus grafiknya gitu kan. Jadi memang nggak bisa kita melihat hantunya tuh lebih jelas gitu, karena ya memang grafik videonya jelek, otomatis tentunya kita ketika kita mereaction, kita mau membongkar video dengan kualitas video yang buruk, agak sulit gitu. Dan orang yang menonton pun agak sulit gitu melihat mencerna mencerna video tersebut agak sulit karena memang grafik videonya nggak bagus gitu. Nah ini nggak tahu nih jenis hantu apa sih, katanya ini hantu tukang gibah katanya. Nah mungkin kalau kayak saya ini mungkin kena gibah, mungkin kalau meninggal jadi kayak gini kan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tak ada itu, hantu itu tak ada. Itu kalau jin, setan, iblis itu ada, malaikat itu ada gitu kan. Kalau ada istilah jin menyerupai kayak manusia atau semacamnya mungkin ya, mungkin ya. Karena memang itu tujuan jin dan setan untuk membuat kita takut gitu. Takut, mereka ingin kita tuh takut sama mereka daripada kita takut sama Allah gitu. Nah, ini Sam, ketika kamera ini juga kesalahan sih. Kenapa ini kan hantunya menghilang tuh. Nah, hantunya kenapa bisa menghilang cuma sekian berapa detik? Nggak sulit sebenarnya nih. Tengok, ketika dia menutupi kamera tersebut dengan lilin, jadi fokus kamera itu ke cahaya yang paling terang. Jadi dia membiaskan. Jadi tingkat fokusnya itu lebih cenderung ke cahaya, sehingga yang di belakang cahaya itu nggak nampak. Disitulah kesempatan hantu tersebut berpindah atau lari. Ini adalah trik kamera namanya. Nah, makanya setelah ini, tengok, nggak nampak aja hantu udah pindah, udah hilang. Baru di sini kamera baru mulai meningkatkan fokus mencari cahaya gitu kan. Sama kayak mata kita, bangun tidur langsung dibuka mata pasti agak buram gitu, agak nggak jelas gitu. Sekian detik baru bagus kita melihat suatu objek gitu ya. Nah, di sini saya kan menemui kejanggalannya di detik 43 menit. Iya, 43 menit 39 detik. Nah, di situ nanti saya akan jabarkan kejanggalannya. Nih saya percepat videonya ya. Nah, ya, ntar ya. 40 nih. Kan si konten kreator kan tiba-tiba ada tangan di belakangnya nih. Tengok aja nih ya. Bukan saya menghina ya. Kamu kan bisa menilai muka orang yang soleh sama yang tidak soleh. Kamu kan bisa melihat pancaran cahaya orang yang tawakal, bertakwa kepada Allah. Kan kamu bisa lihat dari wajahnya. Dari wajah beliau, kamu bisa lihat nggak? Nah, kamu sendiri yang menilai ya. Saya tidak. Saya tidak akan sampaikan. Kamu sendiri yang menilai. Nah, tengok ini ya. Tuh, ada tangan kuntilanak tuh. Ya kan, tiba-tiba si konten kreator tercekik. Oh, tolong, katanya. Tolong, aku dicekik, katanya. Oh, ada. Tengok, ini ada kesalahan di sini. Kalau kamu sangat teliti memperhatikan ini, udah ketemu kesalahannya. Kita biarkan dia acting dulu beberapa detik ya setelah dia kecekik. Nah, tapi itu aja udah gesturnya ketawa, bro. Harusnya kamu lebih berpikir ini adalah sebuah rekayasa kan. Dia aja ketawa, tengok tuh. Bukan ketakutan, tapi dia ketawa gitu ya. Ya gimana, namanya juga orang cuma rekayasa ya tuh. Nah, ya. Oke ya, cukup ya. Kita balik lagi ke detik ya, ke yang sebelumnya karena saya langsung tutup poin aja. Udah 17 menit ya videonya ya. Nah, ini ya, ini detik-detiknya ketika si tangan kuntilanak tersebut menyangkutkan tangan ke lehernya. Nah, inilah kejanggalannya saya bilang. Ini adalah sebuah rekayasa dan hantu kuntilanak ini juga settingan. Ya. Nah, tengok. Ini sarung tangan ya, sarung tangan. Di tangannya si kuntilanak. Kamu lihat nggak yang posisi ini saya tunjuk pakai panah ini? Jadi si kuntilanak ini dia pakai sarung tangan, bro. Pakai sarung tangan, di mana sarung tangan tersebut dia gunakan untuk membuat kuku panjang kuntilanak. Tengok ini, kamu perhatikan tuh. Nah, tuh, tengok, lihat. Kan nampak space-nya, celahnya. Ada agak dua jari ini nampak, yang itu tangannya, kulit tangannya kan. Habis itu yang hitam itu apanya namanya? Sarung tangannya. Tengok tuh. Nah, kan udah jelas itu nampak kamu kan, itu adalah sebuah di sini juga gesturnya dia ketawa, tengok tuh. Tengok. Ini. Ini gestur yang tidak normal. Kenapa saya bilang ini adalah gestur rekayasa? Seseorang melakukan tipuan atau sesuatu yang tidak jujur, biasanya dia akan meninggalkan gestur-gestur tubuh yang tidak normal. Oke ya, sampai di sini kamu paham ya? Nah, itulah kejanggalannya. Bagi kamu
yang tidak percaya dengan yang saya reaction, ya silahkan. Silahkan kamu buktikan sendiri apakah video ini memang rekayasa atau sebuah apa gitu kan. Tapi kalau kamu juga menemukan kejanggalan pada video ini, silahkan kamu komentar di bawah. Oke, bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe segera. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari channel Fakta Inspiratif. Sampai jumpa, sahabat fakta.